Muniba Masari, seorang motivator berpengaruh dari Pakistan yang dikenal sebagai wanita besi atau Iron Lady karena ketangguhannya menghadapi realitas paling pahit dalam hidupnya, suatu saat mengatakan, saudara bekerja keras dan menghasilkan uang. Saudara melakukan itu untuk diri sendiri. Itu bukanlah hidup yang sesungguhnya. Tetapi jika saudara pergi mencari orang yang butuh pertolongan dan saudara menjadikan hidupnya lebih baik, saudara menjadi seperti spons yang menyerap hal-hal dan kekuatan negatif serta menjadi pribadi yang dapat memancarkan keindahan dan menciptakan atmosfer yang menyenangkan. Dan ketika saudara menyadari bahwa saudara telah mengubah hidupnya, dan karena saudara orang tersebut tidak menyerah, sesungguhnya itulah hari di mana saudara benar-benar mengatakan, inilah hidup yang sesungguhnya. Hidup untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Yesus sendiri mengatakan bahwa jika dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Itulah yang dia lakukan dari waktu ke waktu selama berada di dunia ini. Mencari dan berjumpa dengan orang-orang yang sakit untuk disembuhkan, yang sedih untuk dihibur, yang lapar untuk diberi makan, dan orang yang letih lesu dan berbeban berat untuk dia kuatkan dan beri pengharapan. Mother Teresa mengatakan, hidup yang tidak melayani orang lain bukanlah hidup yang layak untuk dihidupi. Memang sepanjang hidupnya dia dedikasikan untuk menunjukkan cinta kasih dan velas kasih, compassion bagi orang lain, terutama yang miskin, sakit, dan termarginal. Demikianlah kita terpanggil untuk menjangkau orang lain dengan proaktif mencari orang yang butuh pertolongan dan pelayanan kita. Tuhan bisa memakai saudara dan saya sesuai dengan potensi dan kesempatan yang ada. Jika kita setia dan taat pada panggilan mulia ini, kita akan melihat hal-hal indah dan menakjubkan dalam hidup ini. Itu akan menjadi petualangan hidup yang menantang, menarik, dan pastinya indah. Sekitar 14 tahun yang lalu, saya mendengar tentang seorang mahasiswa pasca sarjana yang kami layani, yang sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan program studinya karena terlalu sulit baginya, baik dari segi bahasa maupun kemampuan untuk mengerjakan tugas akademis. Lalu saya merancang satu perjumpaan sekitar 1 jam. Saya mengajak beliau untuk memikirkan ulang keputusannya. Saya juga sampaikan bahwa dengan jujur saya melihat dari semua mahasiswa seangkatannya, sesungguhnya dialah yang terbaik. Mungkin bukan yang terbaik secara akademis, tetapi dari segi kepribadian dan penghayatan akan apa yang mereka geluti dalam studi itu. Setelah perjumpaan intensif selama 1 jam itu, dia pada akhirnya memutuskan untuk melanjutkan studi dan bertekad untuk sukses. Akhirnya dia bisa menyelesaikan program studinya dan ikut wisuda di tahun 2013. Benar, sepanjang yang saya tahu, di dunia nyata pelayanan, dialah yang terbaik dari antara seangkatan yang mengikuti program itu. Tuhan menganugerahkan kepada kita kekuatan dan potensi untuk membawa perubahan dalam hidup seseorang. Yang utama adalah kemauan dan kesediaan kita untuk pergi, melangkah, dan menjangkau orang-orang yang membutuhkan sentuhan hati dan aksi kita. Jika kita memiliki cinta kasih yang tulus dan rasa velas kasih, compassion untuk melayani orang lain, niscaya Tuhan akan menuntun kita dan mencukupkan segala yang kita butuhkan, memberikan pelayanan yang terbaik. Itulah hidup yang sesungguhnya, menjangkau dan melayani orang lain.